Serupa tapi tak sama, itulah gudeg koyor dan nasi liwet. Meski sama-sama memakai santan, ada rahasia khusus pada dua sajian kebanggaan orang Semarang yang membedakannya dengan olahan serupa dari Jogja dan Solo. Seperti apa? Tak hanya Yogyakarta, Semarang juga punya sajian gudeg yang tak kalah melegenda, adalah gudeg koyor. Gudeg Semarang dengan karakter yang lebih berani, serta koyor sebagai bintang utama. Koyor atau urat sapi dimasak sampai empuk, disiram kuah santan gurih, dijamin bisa membuat lupa rencana diet. Kapan lagi nih? Makan gudeg koyor malam-malam ditemenin sama musik keroncong nih. Cuman di sini nih, di salah satu gudeg koyor legendaris. Saya penasaran sih mau coba rahasia bertanya seperti apa ya. Ramai banget lihat nih. Meski sekilas sama, alih-alih gudeg yang manis dan kering, santan yang menjadi kuah opor dari koyor punya rasa yang gurih dan cenderung berani. Kuah yang melimpah seolah menjadi media sempurna untuk meresapkan bumbu pada koyor. Nah ini kan koyor itu kan susah nih Mbak ngolahnya untuk jadi enak ya Mbak. Caranya gimana Mbak biar bisa tetap enak dan juga jadi terkenal koyornya Mbak? Cara masaknya mungkin ya Mas? Cara masaknya terus ada bumbu-bumbunya juga. Kalau masak koyor itu kan agak lama ya, 5 jam, 6 jam. Direbus aja, enggak yang di presto. Enggak yang di presto? Enggak. Dengan rasa yang sungguh nikmat, tak heran gudeg koyor menjadi salah satu menu andalan warga Semarang. Tak kenal waktu, dari siang, malam sampai subuh, gudeg koyor menjadi andalan. Sehari bisa bikin berapa banyak ini Mbak? Apanya Mas? Kuah opornya nih. Kuah opor kita pakainya 60 sampai 70 butir kelapa sih. Kelapa. Itu bisa menjadi berapa banyak tuh? Kurang lebih 4 jerigen. 4 jerigen? Iya. Lantas, bagaimana cara mengolah koyor ala gudeg Semarang? Rasa penasaran membawa kami ke gudeg Abimanyu yang dianggap sebagai salah satu pelopor gudeg koyor Semarang. Ini yang bikin enak tuh koyornya tuh karena apa sih Bu? Apakah karena proses masaknya atau seperti apa? Bilangnya katanya itu kenyal-kenyal gitu loh rasanya. Dan ini ada dua kuah nih Bu, ada yang ini kayaknya lebih kental ya, ini arehnya ya, sama yang biasa. Kenapa nggak disatuin aja ayamnya langsung ke yang are Bu? Ya nanti kan ada yang itu minta yang kental, ada yang minta yang cuer gitu. Jadi mau sesuai pesanan. Ya ada yang kan aku nggak suka kental gitu kan, nanti dikasih yang cuer aja. Koyor sapi adalah bagian urat yang liat dan biasanya diambil dari area kaki, lutut, dan persendian pada sapi. Berfungsi sebagai jaringan pengikat antara otot dan tulang, koyor umumnya keras dan harus dimasak dalam waktu yang sangat lama. Yang menarik, sebelum merebus koyor tidak perlu dicuci terlebih dulu. Hanya saja perlu 2 kali merebus koyor, di mana yang pertama bertujuan untuk membersihkan koyor. Kenapa nggak dicuci dulu baru direbus? Kenapa direbus dulu baru dicuci? Kalau biasanya kan kalau kayak sapi gitu kan katanya kan lebih cepat empuk kalau langsung ini dulu kan direbus dulu. Harus setelah itu dibersihin baru dimasak lagi. Nah, kenapa direbus dulu baru dicuci? Apakah supaya ngilangin lemaknya apa gimana nya? Lendirnya Mas, kita buang lendirnya. Sama lemaknya. Pada nggak doyan yang dicari tetap koyor. Tetap koyornya. Emang kenapa Bu kalau lemaknya masih ikut ketika nanti dimasak pakai santan itu kenapa? Ya sebenarnya enak-enak aja, cuman kan kalau ada lemaknya kan tetap kayak berminyak ngendal gimana gitu loh. Rasanya kan tetap beda. Oh, karena udah ada lemaknya di si kuah santannya itu ya udah ada ya. Baru setelah itu, santan untuk kuah koyor disiapkan. Semua masih dilakukan manual dengan perasan santan langsung dari parutan kelapa tua. Tetapi tidak semua perasan santan dipakai untuk koyor. Oke, berarti ini lagi kita meres santannya Bu ya. Iya. Nah ini perasan pertama ini kan berarti arehnya ya Bu ya. Buat Arehnya areh. ini untuk kuah
Yang mana tuh? Opor, yang Opor. kentalnya itu loh. Opornya. Nah, ini berapa kali meres berarti Bu? 3 kali. 3 kali? Heeh. Oke, yang pertama buat kuah opor. Arehnya, ya, oh, buat yang opor. kedua buat kuahnya opor Kuahnya sama opor. sambal goreng. Oke, Yang ketiga buat koyor. Oh, berarti persen ketiga, yang ketiga buat Koyor. koyor. Oh. Iya. Emang yang koyor emang berarti nggak yang kental, berarti yang encer kalau koyor ya. Nggak usah yang kental kalau koyor. Iya, kena. Perasan santan yang cenderung ringan akan menyeimbangkan semua rasa yang tercampur dalam opor koyor. Kuah santan rempah direbus kurang lebih selama 2 jam. Tetapi gudeg koyor juga selalu menyajikan kuah santan areh yang kental sebagai variasi sajian untuk pembeli. Ya, dengan bumbu berani serta tekstur koyor yang cenderung berat, menjadikan santan lebih berfungsi sebagai pelengkap beraroma ringan, tetapi justru membuatnya lezat paripurna. Kuah santan pada gudeg koyor membuktikan kelengkapan rasa justru didapat dari berbagai tekstur yang berbeda. Tetapi, kuah santan ala Semarang tak berhenti pada gudeg koyor saja. Warga Kota Atlas juga punya kebanggaan lain dalam bentuk nasi liwet. Jika nasi liwet Solo terkenal dengan areh yang kental, nasi liwet Semarang lebih cenderung ringan dengan warna kuning dominasi dari bumbu kunyit. Meski begitu, tetap ada kuah areh kental yang bisa menjadi pilihan pembeli jika ingin rasa yang lebih melekoh. Kuahnya ini Bu, ini berarti Kuah santan, kuah ya santan. ini yang Apa aja encer. sih Bu ininya? Oh, ada 2 ya? Ya, ini yang encer, ini yang kental. Bedanya apa tuh, Bu? Bedanya ini yang apa ya? Sarinya gitu loh. Jadi ini buat bumbuin sate-sate gitu. Oh, yang ini buat bumbu si Sate-satenya. Kalau yang ini itu yang kuahnya buat kuah kuahnya. nasi. Nasi dan lauk pauk akan diguyur dengan kuah opor kuning sehingga seluruh hidangan terasa lebih basah dan berkuah. Karena itulah, jika nasi liwet Solo santan berfungsi sebagai topping yang lembut, santan Semarang adalah guyuran yang menyatukan semua rasa. Memang jika dilihat secara historis, kota pelabuhan seperti Semarang lebih terbuka pada rempah-rempah yang datang dari luar. Sehingga santan dari sajian yang mirip dengan Solo Jogja berevolusi menjadi lebih kaya dan kompleks, mencerminkan perpaduan budaya yang dinamis. Nasi liwet pakai paha, kalau enggak pakai dada. Oh, dada. Ya. Kalau ini berarti Ini kuah opor. kuah opor ya? Iya. Ini apa aja sih Mbak isinya? Ini kuah dari ayam, Kuah dari ayam. rebusan ayam. Ya, nanti dikasih Terus santan. isinya apa? Santan. Iya. Bedanya santan nasi liwet dengan setahu saya juga gudeg koyor tuh pakai santan juga tuh ya. Iya. Bedanya apa sih Mbak? Bedanya bumbunya juga beda, Mas. Kalau itu kan masuknya ke gudeg toh, kalau yang koyor itu. Kalau ini kan masuknya opor. Periuk dan bahan utama yang sama tentu tak membuat masakan menjadi punya rasa yang serupa. Ada budaya dan kebiasaan masyarakat sekitar yang tercermin dalam menu legendarisnya. Gudeg koyor dan nasi liwet Semarang telah membuktikannya.